Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya di rumah? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar bersama Ustazah Fitri. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya teman-teman. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah bersama-sama membaca doa. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk belajar hari ini ya, teman-teman. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, tentang penemu yang mengubah dunia. Sebelum membahas tema, marilah kita menyanyikan tema terlebih dahulu ya teman-teman. 1, 2, 3. Mari kawan kita mengenal 7 ilmuwan Islam. Semuanya berperan penting untuk dunia ini. Ibnu Sina serta Al-Kindi, lalu Al-Khawarizmi, Al-Jahrawi, Abbas bin Firnas, Al-Jajari, Ibnu Haytham. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya sebelum Ustazah menyampaikan materi pada pekan hari ini, izinkan Ustazah menginformasikan terkait temanya ya, subtemanya ya teman-teman. Quran Surat An-Nur ayat 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, maksud dari surat An-Nur ini ada kaitannya tentang materi yang nanti Ustazah akan sampaikan ya teman-teman, terkait tentang perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik. Itu materi pada pekan ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya izinkan Ustazah menginformasikan terkait penemu dunia dalam kalangan Islam ya. Yaitu yang pertama ada Ibnu Sina. Ibnu Sina atau yang juga dikenal sebagai Avicenna merupakan salah satu ilmuwan besar Islam yang terkenal di dunia. Ibnu Sina adalah seorang filsuf, ilmuwan dan dokter yang hidup pada tahun 980 sampai 1037 Masehi. Ibnu Sina menguasai beberapa cabang ilmu, yaitu seperti ilmu kedokteran, ilmu fisika, astronomi, dan ilmu filsafat. Nah, yang kedua itu ada Al-Kindi. Nama asli Al-Kindi adalah Abu Yusuf Yaqub Ibnu Ishaq As-Sabbah Al-Kindi. Beliau ini merupakan filsuf pertama yang lahir di kalangan Islam. Nah, beliau hidup pada tahun 801 sampai 873 Masehi. Al-Kindi dikenal akan kemampuannya berbahasa Yunani, yang membuatnya dapat menerjemahkan karya-karya berbahasa Yunani itu ke dalam bahasa Arab.
yaitu dari buku karangan Aristoteles dan Plotinus. Nah, yang ketiga itu ada Al-Jazari. Al-Jazari merupakan ilmuwan mekanik yang berasal dari Al-Jazirah. Beliau itu hidup pada abad pertengahan. Nah, beliau itu menuliskan sebuah kitab yang bernama Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah, atau dapat diterjemahkannya itu buku tentang pengetahuan ilmu mekanik, di mana buku ini berisi 50 peralatan mekanik, begitupun tentang bagaimana cara merakitnya itu sudah ada dalam buku tersebut, teman-teman. Nah, salah satu karyanya itu berupa jam besar dengan tampilan mirip gajah, di mana karya jam ini diyakini sebagai karya robotik pertama yang ada di dunia. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke materi pada pekan ini ya, teman-teman, yaitu terkait tentang perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik. Nah, teman-teman, apakah sudah tahu siapa penemu listrik di dunia? Kalau belum, izinkan Ibu menginformasikannya ya. Nah, di sini ada sejarah tentang arus listrik, di mana generator arus listrik adalah sebuah mesin yang telah ditemukan oleh dua ilmuwan dunia, yaitu yang pertama oleh Michel Faraday dan Rudolf Diesel, di mana Michel Faraday itu menemukan generator arus listriknya itu dalam bentuk induksi elektromagnetik tahun 1831, sedangkan Rudolf Diesel menemukan dalam bentuk generator diesel tahun 1892. Nah, dengan adanya sejarah dan sudah adanya listrik, maka kehidupan manusia itu banyak sekali manfaatnya yang dapat diperoleh, di mana dengan adanya generator arus listrik itu membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu. Selain itu, generator arus listrik pun telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Nah, selanjutnya mari teman-teman perhatikan tentang adanya listrik dan tentang sebelum adanya listrik. Nah, kehidupan masyarakat sebelum ditemukannya listrik, yaitu yang pertama itu menyetrika baju menggunakan setrika arang. Yang kedua, komunikasi hanya dilakukan secara tatap muka di satu wilayah saja. Yang ketiga, masyarakat hanya bekerja di siang hari. Yang keempat, belajar penerangannya menggunakan lampu minyak. Nah, yang kelima itu kegiatan pentas seni tradisional dan sejenisnya hanya dilakukan di siang hari. Itu sebelum adanya ditemukan listrik ya. Nah, setelah adanya ditemukan listrik, yaitu masyarakat dalam kehidupannya untuk menyetrika pun bisa menggunakan listrik. Yang kedua, bisa berkomunikasinya dengan orang lain tuh jarak jauh karena dengan adanya informasi yang lebih canggih lagi dan semakin tinggi teknologinya. Yang ketiga itu kegiatan bekerja bisa dilakukan di malam hari. Yang keempat, belajar lebih nyaman dengan adanya lampu listrik. Dan yang kelima itu kegiatan pentas seni tradisional dan sejenisnya pun bisa dilakukan di malam hari. Nah, itulah poin-poin sebelum ditemukannya listrik dan setelah ditemukannya listrik. Nah, selanjutnya ada pengaruh listrik pada kehidupan sosial. Nah, di sini pengaruh listrik pada kehidupan sosial itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada pengaruh pada ekonomi. Yang kedua, pengaruh pada pendidikan. Yang ketiga, pengaruh pada kehidupan sosial. Yang keempat, pengaruh pada budaya. Dan yang kelima itu pengaruh pada hiburan. Nah, selanjutnya Ustazah izin
memaparkan satu persatu ya pengaruh listrik pada kehidupannya. Di sini yang pertama itu ada pengaruh listrik pada ekonomi. Sebelum ditemukannya listrik, manusia menggunakan api sebagai bahan penerang. Selain itu juga, manusia bisa menggunakan pelita, obor, dan lain-lain. Karena dengan menggunakan seperti itu, biaya hidup pun lebih hemat dan tidak memakan banyak biaya. Tetapi untuk melakukan pekerjaan itu sangat sulit dikerjakan karena bisa menyelesaikannya itu tidak cepat dan hanya bisa dilakukan dengan lambat. Nah, setelah ditemukannya listrik, biaya kehidupan itu akan semakin mahal karena harus membayar biaya listrik yang sudah dipakai. Itu pengaruh listrik pada ekonomi ya, teman-teman. Yang kedua itu ada pengaruh listrik pada pendidikan. Sebelum ditemukannya listrik, setiap siswa hanya bisa belajar dan mengerjakan tugas di siang hari. Meskipun masih bisa mengerjakan tugas dan belajar pada malam hari, hanya bisa dengan menggunakan lilin atau pelita. Namun, hal ini bisa merusak mata karena kita memaksakan untuk membacanya dalam keadaan gelap. Hal ini dikarenakan keadaan yang gelap di saat malam hari, sehingga kita susah untuk belajar dan mengerjakan tugas di malam hari. Nah, maksudnya itu pengaruh listrik pada pendidikan itu sebelum ditemukannya listrik, para siswa atau anak-anak yang sekolah itu hanya bisa mengerjakan tugas atau belajar itu di siang hari. Tetapi pada malam hari pun mereka bisa mengerjakan pekerjaan yang mereka lakukan, yaitu seperti belajar ataupun mengerjakan tugas yang sudah disampaikan di sekolah, tetapi dengan menggunakan lilin atau pelita. Nah, sedangkan sesudah ditemukannya listrik, siswa itu dapat belajar dengan nyaman dan kapanpun bisa karena penerangannya itu lebih bagus dan lebih terlihat sebelum adanya listrik. Yang ketiga itu ada pengaruh listrik pada kehidupan sosial. Orang-orang berkomunikasi dengan berbicara dan mengirim surat karena pada saat itu masih belum ada gadget, maka orang-orang tidak bisa melakukan berkomunikasi secara via chat, SMS, dan lain-lain. Maka dari itu orang-orang berkomunikasi satu dengan yang lain dengan cara ngobrol, berbicara, atau jika berinteraksi jarak jauh menggunakan surat. Jadi sebelum adanya listrik itu, orang-orang dalam kehidupan sosial itu hanya bisa bertatap muka langsung, ataupun untuk orang yang jauh bisa mengirimkan surat. Tetapi dengan adanya listrik, maka teknologi manusia pun sudah canggih dan sudah ada munculnya listrik di mana dapat diciptakan gadget, yaitu seperti HP dan lain-lain, dan orang-orang pun bisa berkomunikasi itu lewat chat, SMS, ataupun telepon, dan perubahan sosial kehidupan pun semakin berubah. Nah, yang keempat itu ada pengaruh pada budaya. Sebelum ditemukannya listrik, orang-orang menggunakan obor, pelita, dan lilin sebagai benda penerang pada malam hari di rumah mereka. Tetapi setelah adanya listrik, mereka menggunakan lampu sebagai penerang di dalam rumahnya, dan orang-orang pun dapat melakukan aktivitas itu di malam hari, bukan hanya di siang hari aja setelah adanya listrik. Nah, yang terakhir itu ada pengaruh listrik pada hiburan. Sebelum ditemukannya listrik ataupun gadget seperti HP, laptop, PlayStation, anak-anak itu dapat
bermain menggunakan permainan tradisional, ataupun mereka bisa bermain itu di lingkungan sekitar rumahnya. Nah, setelah adanya listrik, anak-anak itu sudah bisa bermain menggunakan HP, yaitu di dalam HP-nya itu ada permainan game, dan sosialisasi antara interaksi satu sama lain pun sudah jarang karena sudah adanya HP tersebut. Oke. Nah, dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu Allah memberikan cahaya kepada langit dan bumi untuk menerangi kehidupan yang ada di permukaan bumi maupun di langit. Jadi Allah itu memberikan cahaya itu bukan hanya di langit saja, di bumi pun memberikannya karena untuk menerangi kehidupan yang ada di bumi. Nah, yang kedua itu generator arus listrik adalah sebuah mesin. Yang ketiga, generator arus listrik ditemukan oleh dua ilmuwan dunia. Yang pertama itu ada Michael Faraday dan Rudolf Diesel. Nah, yang terakhir yaitu ada pengaruh arus listrik bagi kehidupan sosial, di mana terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama pengaruh pada ekonomi, pengaruh pada pendidikan, pengaruh pada kehidupan sosial, pengaruh pada budaya, dan pengaruh pada hiburan. Untuk proyek pada pekan ini yaitu, nah, silahkan anak-anak melihat tugas yang sudah Ustazah berikan di Google Classroom ya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan informasi dari Ustazah Fitri. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian informasi. Sebelum Ustazah menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya teman-teman. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah. Mohon maaf ya teman-teman apabila ada informasi yang Ustazah sampaikan tidak berkenan dalam hati. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.